welcome to Creating the Brain. Halo teman-teman semua. Hai. Ya bagaimana kedepannya? Cukup padat. Sangat padat. Cukup padat lah. Sangat padat. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Zulfakar Syaraf Sanjani dan saat ini sudah berada di antara teman-teman yang mengontrak matkul hukum perdata. Ya. Yes. Mulai dari sini siapa namanya? Halo semuanya, aku Diva dan Juliana dan aku kan Nuraini. Aku Tazki, aku Manisa. Aku Rizky Abis Narawiya. Aku Ahmad Nurana akan memulai podcast kali ini yang membahas tentang hukum perikataan. Oke, talk about the law ya guys. Akhir-akhir ini memang banyak menjadi bincangan publik, terutama hal-hal yang berkaitan dengan hukum perikataan juga banyak. Sadar gak sih kalau semuanya itu sebenarnya mengikat terhadap dan relevan terhadap hukum perikataan itu sendiri. Dan di sini tuh yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita yang bisa dibahas dalam hukum perikataan adalah pinjol dan COD, pinjaman online dan COD. Kita mulai dari hukum perikatan itu apa ya sebenarnya agar bisa memahami lebih lanjut. Jadi teman-teman pada tahu gak sih hukum perikatan itu apa? Enggak lah, harusnya mau. Jadi apa? Jadi setelah yang aku baca ya, kemarin aku baca tentang perikatan. Jadi aku tuh mengutip dari para ahli yang bernama Newton. Jadi hukum perikatan itu adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua pihak atau lebih atas dasar mana pihak yang satu itu berhak gitu kan. Terus pihak yang lainnya itu berkewajiban atas sesuatu prestasi gitu. Nah kesimpulannya dapat disimpulkan. Jadi hukum perikatan itu adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih gitu yang berkaitan dengan harta kekayaan. Nah dalam hubungan ini satu pihak itu memiliki hak gitu untuk menerima sesuatu gitu kan. Terus yang pihak yang lainnya itu berkewajiban untuk memberikannya gitu. Nah prestasi yang dimaksud ini ya bisa berupa benda, jasa, atau bahkan uang gitu. I see. Jadi secara umum bisa dikatakan hukum perikatan adalah hukum atau proses yang dikaji dalam hukum itu terkait dengan serah terima hak dan serah terima barang dan sebagainya yang melibatkan antara dua orang, dua pihak. Oke, mencoba menspesifikkan topik hari ini ya tentang hukum perikatan. Mungkin kita balik lagi sama apa yang saya sebutkan sebelumnya tentang COD dan pinjol. Teman-teman pada tahu gak sih COD dan pinjol itu? Kita tahu. Tahu ya. Yang bisa jelasin artinya gitu. Boleh mungkin aku ya. Aku tuh kan COD itu kan cash on delivery. Jadi orang itu membayar ketika barangnya sudah sampai di tangan konsumen gitu. Hal ini tuh banyak orang lakuin karena mereka tuh ada ketakutan atau kekhawatirannya sendiri. Lalu tentang pinjol atau pinjaman online, ini tuh adalah pinjam uang tapi secara online. Di Indonesia sendiri menurut otoritas jasa keuangan hanya ada 102 pinjol yang legal, sisanya itu ilegal dan ya meresahkan lah karena biasanya menagihnya tuh secara bunga yang tinggi dan pemaksaan. Pantesan ya tidak pernah lewat dari topik hot news setiap hari tentang COD dan pinjol. Kasus-kasusnya banyak terjadi. Ya itu memang mungkin karena masih minimnya hukum yang mengikat terkait perusahaan-perusahaan yang berjalan tidak dinaungi hukum secara sah gitu ya. Pada pinjol seperti yang sudah disebutkan rekan saya, bahwasanya di Indonesia itu banyak sekali ya pinjol-pinjol yang ilegal gitu. Bahkan hanya 102 pinjol yang terdaftar di otoritas jasa keuangan dan itu sangat merugikan justru.
bahkan perusahaan-perusahaan pinjol yang di bawah OJK masih memiliki bunga yang tidak manusiawi ya. Bahkan untuk kasus seperti COD yang seharusnya kita sudah terbiasa 10 tahun yang lalu, cuman masih aja ada orang-orang yang baru kenal sama sistem COD itu harusnya bagaimana, padahal udah diatur di buku. Itu mungkin kita bahas lebih jauh kan. Terkait dengan balik lagi ke perikatan dulu nih. Jadi teman-teman setelah mengetahui beberapa kasus yang spesifik dari itu ya, unsur-unsur yang ada dalam perikatan itu gimana sih? Apa aja gitu? Bisa harus disebutkan. Oke, aku mau coba jelasnya tentang unsur-unsur hukum itu sendiri. Untuk unsur-unsur hukum perikatan itu sendiri ada 4 bagian. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai hubungan hukum, di mana apabila terjadi perikatan antara satu orang dengan orang lainnya, maka akan timbul hak dan kewajiban antara dua orang tersebut. Misal A dan B melakukan jual beli rumah. Misalkan A menjual rumah kepada B, maka A memiliki kewajiban untuk menyerahkan rumahnya kepada B, dan B sendiri memiliki kewajiban untuk memberikan uang yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sama. Lalu yang kedua ada kekayaan. Kekayaan itu sendiri merupakan objek perbuatan dalam hukum perikatan. Misalnya yang bisa disebut sebagai rumah yang tadi diperjualbelikan oleh A dan B. Yang ketiga ada subjek-subjek hukum. Subjek-subjek hukum itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam perikatan tersebut. Misalnya dalam jual beli tersebut, maka pihak A dan pihak B merupakan subjek hukum dalam hukum perikatan. Lalu yang terakhir ada prestasi. Untuk prestasi itu sendiri ada yang disebut prestasi, ada juga kontra prestasi. Lalu untuk prestasi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perbuatan atau melakukan sesuatu. Yang kedua ada tidak melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah perbuatan memberikan sesuatu. Oke, segitu aja mungkin dari unsur-unsur hukum perikatan. Jadi general memang ada 4 yang dikaji atau yang menjadi unsur-unsur dari hukum perikatan itu sendiri ya. Ada hubungan hukum, kekayaan, subjek hukum, dan prestasi. Berbicara soal hukum perikatan tentu ada legal policy soal ini ya. Jadi yang mengatur hal-hal yang terkait dengan hukum perikatan yang seperti yang contoh telah tadi diangkat ya, disebutkan ada pinjol dan COD terkait dengan hukum perikatan. Ada nggak sih hukum yang telah mengatur terkait pinjol dan COD di Indonesia itu? Artinya dalam COD maupun dalam pinjaman online ada aturan mengikat. Kita bahas dulu dari COD sendiri. COD itu salah satu aturan yang mengikatnya di jual beli aset itu tercantum di pasal 148 BW, di mana di pasal tersebut dijelaskan bahwasannya jual beli itu dianggap sah apabila kedua belah pihak mencapai sebuah kesepakatan. Dengan adanya jual beli secara sah, itu pasti kan timbul sebuah kewajiban yang tadi disebut oleh teman saya, bahwasanya timbul sebuah kewajiban. Kewajibannya apa sih? Penjual itu wajib untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Begitupun pembeli wajib untuk membayar barang tersebut ketika barang tersebut sudah sampai dan sudah berada di tangannya. Seperti dalam kasus COD itu sendiri kan, kurir akan mengatakan barang dari penjual kepada pembeli di waktu dan tempat yang telah disepakati sebelumnya. Akan tetapi jika ada barang ataupun yang dikirim dari penjual itu sesuai dengan apa yang sudah di-check out-nya, apa yang sudah dijanjikan, maka pembeli itu wajib atau punya hak untuk kompensasi ataupun ganti rugi, dan penjual itu wajib untuk mengganti barangnya. Seperti yang kita sendiri tahu ya di sini, bahwasanya banyak banget kasus-kasus besar gitu. Ada seorang yang ketika barang yang muncul ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan, dan seorang tersebut, pembeli tersebut itu berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari penjual, dan penjual itu wajib untuk mengganti kerugian tersebut karena sebelumnya mereka sudah mengikat sebuah janji dan kesepakatan itu sebelumnya. Jadi sebenarnya saya yang pernah pesan masker yang datang postcard itu sebenarnya bisa ya dikumpulin ya. Wah, kurang ajar. Itu bisa karena kamu punya hak sebagai pembeli, punya hak untuk kompensasi akan ganti rugi gitu. Merujunya ke pasal sekian tadi yang digawe 148. Ya. Belum ada secara spesifik membahas tentang legal policy yang mengatur COD itu sendiri. Tapi sudah ada beberapa setidaknya dan itu jauh lebih dari cukup. Lain kali kalau pesan apa-apa terus yang datangnya beda, laporin guys. Laporin. Yuk, tadi pinjol. Kalau pinjol sendiri sebenarnya banyak aturan yang mengatur tentang pinjol, tapi kita pinjol untuk mata buatannya di lapangan masih super banget ya, masih tidak jelas gitu, dan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Pinjol sendiri pasti ada banyak banget aturan yang mengatur, tapi kan di dalam kenyataannya kita sendiri banyak kasus
kasus yang terjadi akan pinjol itu merugikan. Mungkin aturannya mungkin itu bisa menjelaskan gitu. Iya benar banget nih kak, untuk garis itu kan udah ada kan kita kenapa kasih kenapa tentang apa ya kenapa pinjol itu sebenarnya udah ada tuh ditanya tentang apa nasional legal, kemudian juga bunganya, kemudian juga untuk penelitian kami dalam waktu masih banyak masalah dalam kontrak kami tuh, jadi penting banget tuh kita tuh terus memperbaiki regulasi dan juga pengawasannya juga si semuanya itu bisa berjalan sesuai dengan aturan. Pengawasan juga memang sangat penting, soalnya memang benar banyak yang kejadian ya walaupun sudah diatur banyak yang lolos perusahaan-perusahaannya begitu. Oke, terakhir guys, 2 contoh yang ya gak bakal susah lah ya buat didapatkan dalam sehari-hari. Yang pertama itu contoh dari COD. Contoh COD apa aja yang benar-benar kejadian atau viral akhir-akhir ini? Iya pada saat itu kesengketaan belanja online dengan menggunakan pembayaran kredit itu sangat menjadi perhatian publik. Kenapa? Karena seiring dengan banyaknya ini apa sih banyaknya Online dari marketing. konsumen, jadi konsumen itu terasa dirugiin dan juga dia tuh kayak ngerasa tertipu, tapi bukan dari konsumen, bahkan kulit juga di situ dirugikan. Kenapa? Seperti yang kita tahu tuh bahwa si kulit itu kan sering menjadi tuh pelampiasan Iya, benar. dari Iya. kan harusnya tuh ke penjualnya ya bukan ke pembelinya, tapi kan banyak tuh kasus yang dimana ada sampai kekerasan, ada juga sampai nelpon sampai kekerasan. Itu aku baca di salah satu website bahwa si konsumen itu kayak menahan gitu, menahan Kurirnya. iya kan si kurirnya kan sangat merugikan kurir karena kan waktu ketua badan perlindungan konsumen nasional juga dia tuh sangat menyayangkan gitu dengan maraknya kasus belanja online dengan menggunakan COD itu. Salah satu pihak yang dirugi itu yaitu salah satunya itu kurir, karena kurir itu kan yang mengantarkan ya kan gitu. Mungkin itu pada sini itu kan harus mendapatkan perhatian gitu, terutama bagi para pihak perusahaan e-commerce yang menggunakan ataupun yang apa ya yang menyediakan layanan ya itu COD itu, karena bukan hanya satu aja yang dirugikan, tapi kan kurir juga yang nggak tahu tuh secara detailnya transaksi antara si penjual dan pembeli itu, tapi itu malah jadi imbasnya gitu kayak gitu. Jadi itu buat perlindungan ekstra bagi kurir adalah catatan kita bersama juga ya, bukan cuma catatannya si ketua badan perlindungan atau lembaga yang terkait, tapi ikut ke perusahaan kami juga. Jangan sampai ada yang terulang seperti kurir yang dibawakan samurai atau parang. Jadi ngeri, jadi nggak mau jadi kurir. Oke, lumayan jelas sejauh ini jelas lah ya soal per-COD ya. Lalu kalau contoh kasus pinjol yang marak sekarang tuh bagaimana? Teman-teman kira-kira. Kalau setahu aku tingginya kasus pinjol itu, kalian tahu gak sih konser Coldplay tahun ini atau tahun kemarin gitu, pokoknya itu tuh ternyata pinjol tuh disitu emang lagi maraknya, tinggi banget lah. Ternyata emang mungkin banyak fansnya, tapi mungkin kurangnya ya Beli tiket dengan pinjol. iya banyak ternyata. Ternyata itu termasuk yang paling tinggi lah di Indonesia, banyak menggunakan pinjol untuk menonton konser itu sendiri, dan di Twitter juga itu pun sampai ramai gitu. Terus ternyata ya mungkin tidak semuanya, maksudnya ada beberapa yang ternyata ya tidak bisa membayar lagi gitu, dan kan pinjol tuh tetap apa ya, bunganya kan naik, dan itu tuh katanya ada yang mengakibatkan yang berdiri itu sampai stres. Karena kan pinjol tuh seperti yang tadi dikatakan juga ya, pun juga ada yang legal. Bahwasanya kan pinjol yang legal tuh pasti punya tinggi penagihannya nggak wajar. Ya, gitu. Iya kan, memiliki nilai banget sampai akhirnya banyak sekali orang yang ketika dia udah terlanjur pinjol secara ilegal, psikisnya kan kena, akhirnya menyebabkan terjadinya banyak sekali penurunan imun diri juga dengan pinjol. Mungkin hanya ke sana. Sebenarnya teman-teman, banyak dari teman-teman kita juga yang apa ya, tidak sanggup membayar uang kuliah yang dengan pinjol ya, itu yang itu tuh seharusnya tidak diperbolehkan ya, karena jatuhnya sengsaranya 2 kali, harus menyelesaikan tuntutan pendidikan sekaligus menyelesaikan tuntutan pinjol. Jadi disarankan apalagi pinjol ilegal berarti Iya. kalau lebih kayak sini. Kasihan.
mahasiswanya misalnya yang udah dikasih pinjol modal, ya masalahnya nggak jadi dua kali. Oke, mungkin teman-teman banyak ya yang nanya kayak bagaimana sih hukum itu bisa melindungi konsumen dalam kasus yang tadi saudara Rizky jelasin gitu kan. Nah, jadi sebenarnya konsumen apa yang merasa dirugikan itu bisa melapor kasus penipuan tersebut gitu kan kepada pihak yang berwenang gitu, seperti apa, seperti ke polisi gitu kan, dan juga bisa mengajukan gugatan perdata gitu untuk meminta ganti rugi. Namun prosesnya itu ya mungkin apa ya bisa memakan waktu dan juga biaya gitu. Nah, selain itu penting bagi konsumen untuk lebih berhati-hati lagi gitu dan memilih platform yang memiliki apa ya, memiliki sistem perlindungan pada konsumen yang baik lah. Sobat, kita dapat simpulkan kalau memang cara terampuh untuk menghindari kasus-kasus yang merugikan diri kita sendiri adalah dengan banyak mempelajari terlebih dahulu ya. Jadi walaupun ada hukumnya ya, kalau ujung-ujungnya kita kurang tahu terkait mekanismenya, kita bakal kalah sama orang-orang yang sudah paham hukumnya itu, karena setiap hukum ada celahnya. Oke. Saya kira buat pembahasan hukum perikatan cukup sampai sini dulu ya teman-teman. Solusinya tadi sudah disampaikan oleh Aini bagaimana baiknya kita dapat melakukan apa yang upaya-upaya dalam melindungi hak kita melalui jalur hukum. Mungkin solusinya ada yang bisa ditambahkan lagi. Dalam kasus pinjam online sendiri teman-teman, sebenarnya kasus pinjol ini kan perkataan ya, jadi perjanjian antara peminjam dan juga yang meminjamkan. Tapi tadi kasus pinjol secara ilegal ini kita bisa mengutip atau bisa kita merujuk pada pasal 320 BW yang dimana syarat-syarat sah terjadinya suatu perjanjian itu dapat. Yang pertama ketika orang itu memperikatnya, yang kedua adalah kecakapan dia dalam membuat suatu perikatan, yang ketiga karena sesuatu hal yang juga sesuatu hal yang sah dan sesuatu hal yang sah. Dalam kasus pinjol ilegal itu sendiri itu sudah pasti tidak memenuhi keempat syarat tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwasanya tidak sah gitu, syarat-syarat perjanjian itu tidak sah gitu karena tidak memenuhi keempat syarat-syarat tersebut. Bahkan bisa dikatakan untuk memenuhi syarat halalnya saja itu sudah tidak ada karena kan itu sudah ilegal gitu, tidak resmi. Jadi sebenarnya kita bisa bawa kabel duitnya gitu. Jadi kalau kayak teman-teman udah terlanjur pinjol secara online, lalu juga tidak terdaftar, ternyata si pinjol itu ilegal gitu, teman-teman sebenarnya nggak perlu membayarnya. Nah, duitnya. Tapi teman kalau saya nggak bayar terus diancam segala rupa identitas, iya gitu. Itu bisa dilaporin dengan pasal Karena tidak Wow. iya betul, jadi kayak konsep udah terlanjur nih pinjol secara ilegal gitu, teman-teman gak usah bayar karena iya ditakut, tapi bukan jangan sampai begal karena kalau bisa mungkin. Tapi kalau saya ternyata teman-teman diancam memperoleh pengancaman, bisa lapor seperti yang sudah saya jelaskan ke kantor kepolisian, karena polisi itu sebaik-baiknya yang melindungi kita sebagai warga negara. Jangan habis ini jangan cari pinjol. Oke teman-teman, yang saya kira sudah cukup mendalam terkait dua kasus spesifik dari hukum perikatan terkait COD dan pinjol yang teman-teman kami bahas hari ini. Ya, saya harap ini dapat perbincangan kami dapat bermanfaat, dapat memberikan wawasan yang lebih untuk yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi paham, lebih paham. Ya, saya Zulfakar Syaraf Sanjani dan rekan-rekan saya. Aku Diva, aku Aini, aku Taskia, aku Rizky. Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast. Semoga ada. Bye bye. Bye bye. Bye bye.